Kalau perjalanan normal 2 bulan. Ini baru Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, belum ke Sidratul Muntaha. Ini perjalanan Isra Mi'raj ini hanya ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Nah, pertanyaan Habib, percaya tidak? Pak, percaya tidak? Betul. Bu, percaya tidak, Bu? Percaya tidak? Inilah Pak Wali, inilah jemaah Teluk Kiambang, karena mereka rajin majelis taklim. Rajin majelis taklim, rajin pengajian. Jadi imannya kuat-kuat. Insya Allah pas pemilu jujur semua. Iya Pak, betul Pak. Insya Allah pas pemilu jujur semua. Tidak akan ribut di TPS. Betul. Itu jujur semua dan tidak akan ada masalah. Tidak akan ada masalah. Selama pengurusnya jujur. Kalau pengurusnya tidak jujur, ya mau tidak mau ujung-ujungnya. Na'udzubillah minda, jangan sampai. Ya, kenapa? Al muslim akhul muslim. Muslim sesama muslim itu bersaudara. Bapak bela 01 mati-matian, 02 mati-matian, 03 mati-matian. Ketika yang Bapak bela itu menang, mampir tidak ke rumah Bapak? Hah? Bu, mampir tidak ke rumah Ibu? Jadi jangan terlalu fanatik. Jangan terlalu. Kalau mau fanatik itu sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad jelas menolong kita. Kalau para DPR yang datang cuma pas acara hari besar saja, jalan rusak tidak ditolehnya, dibela mati-matian sampai calon lain diburuk-burukkan. Kau tidak tahu dia, dia itu kalau di Pekanbaru. Oh Allah, demi membela calonnya tadi, calon pilihan. Nah jangan Pak, jangan. Kalau sama selain Nabi Muhammad tidak usah fanatik, sama Nabi Muhammad saja kita fanatik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad jelas menolong kita. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, Habib bertanya lagi, percaya tidak kejadian Isra Mi'raj ini benar-benar terjadi? Ini mimpi atau nyata dari Nabi Muhammad? Ini ruh saja atau jasad dengan ruh? Jasad dengan ruh. Inilah suka majelis taklim malam Kamis sebulan sekali. Pak, Bu, Habib dari Palembang, bawa mobil sendiri, sopir sendiri, kenek sendiri. Dari Palembang bawa koper baju Habib selama seminggu. Karena di sini belum ada yang nyimpen koper Habib. Jadi mau tidak mau selalu bawa dari Palembang. Karena di sini ada yang tempat simpen koper Habib tidak bawa lagi dari Palembang. Amin. Karena di sini di Pemelilaan belum ada tempat Habib nyimpen koper. Maka mau tidak mau setiap
datang bawa koper lagi. Kira-kira ada nggak tempat ini benar koper? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Bapak-bapak yang semangat deh. Bu, tahu Bu kenapa bapak-bapak semangat? Hah? Kami Beb ikut gudua. Kalau contoh ada, kami niru. Minum dulu. Sallallahu alaihi. Pak Bu, dari Palembang bawa koper sampai di Tungkal 12 jam, 9 jam, 9 jam. Jambi Palembang 7 jam, Jambi Tungkal 3 jam, 10 jam. Sampai di Tungkal, habis buka koper, keluar semut Palembang sampai ke Tungkal. Percaya tidak? Percaya tidak? Semut Palembang sampai Tungkal. Percaya tidak? Semut sampai ke Tungkal dari Palembang cuma 10 jam. Percaya tidak? Kok percaya? Karena ngikut, karena dibawa, bukan semut itu sendiri. Turun semut tadi dari tas Habib, turun ketemu sama semut Tungkal. Ahlan wa sahlan. Salaman dia sama semut Tungkal. Ahlan. Inti wajah inti kayaknya wajah orang baru di sini. Oh iya, saya orang baru di sini. Dari mana? Saya dari Palembang. Palembang tuh jauh. Kau jangan bohong. Betul, aku dari Palembang. Berapa lama perjalanan kau dari Palembang ke sini? 10 jam. Ada mungkin. Kau semut dari Palembang ke Tungkal, seumur hidup gak sampai-sampai. Seumur hidup semut tidak akan pernah sampai. Nah, itulah kau, makanya jangan nyalah-nyalah dulu, tanya dulu. Ini nanya belum langsung menyalah-nyalah, suka mandai-mandai. Tahu memandai, tahu memandai. Pernah tidak ke Tungkal makan memandai? Cempedak ya. Pernah ke Tungkal makan memandai kan? Cempedak digoreng ya. Itu Habib makan memandai itu di Pematang Bolo daerah Tungkal, daerah pemandian air panas. Setiap bulan Habib mandi di situ, mandi air panas. Mengendurkan yang kencang. Mandi air panas mengendurkan yang kencang. Nanti di Palembang mengencangkan yang kendur. Akhirnya semut itu bilang, oh pantes 10 jam Palembang ke Tungkal, kau ikut Habib Mohsin. Pantes, bukan kau yang berjalan sendiri, tapi kau diperjalankan, kau dibawa. Oh pantes, kalau itu aku percaya 12 jam sampai. Bu, Pak, masuk akal tidak perjalanan Nabi Muhammad ini? Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Karena Nabi Muhammad itu
diperjalankan. Bukan Nabi Muhammad sendiri yang berjalan memang Pak, rada duduk. Enggak. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah. Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, keliling ke surga ke neraka, singgah ke tempat-tempat, ketemu dengan para nabi, sholat berjamaah dengan para nabi dan rasul, sampai balik lagi ke tempat tidur Nabi Muhammad masih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Makanya ayat Isra Mi'raj ini diawali dengan kalimat Subhanalladzi asra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kalau Bapak mau jadi wali Allah, Pak mau jadi wali Allah atau mau jadi wali murid? Kalau wali murid tidak usah dibilang, sudah jadi. Yang ditakutnya itu jadi wali setan. Pak, kalau mau jadi wali Allah, maka harus subhanalladzi asra bi 'abdihi. Harus kita masuk ke maqam ubudiyah. Maqam ubudiyah Abdullah, maqam kehambaan di mata Allah. Jangan masih merasa diri hebat. Kalau bukan aku, acara peringatan Isra Mi'raj nggak bakal terjadi. Kalau bukan aku, acara nih siapa yang bentang ke sejadah? Akulah. Kalau bukan aku, kalau bukan kau, kenapa? Masih punya sifat keaku-akuan, masih merasa diri hebat, padahal tidak mungkin tangan kita ini bergerak kecuali itu qudrah wa iradah, kecuali itu kemampuan dan kehendak dari Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la raddan lima qadaita wa la yadfa'ul jal jaddi minkal jadd. Makanya Bapak kalau ingin sampai ke maqam hamba Allah, harus dalam diri kita ini tidak punya penyakit hati. Pak, Pak yang di luar, Pak yang di parkiran, yang di parkiran Nabi Muhammad. Pak, Nabi Muhammad dibelah dadanya berapa kali? Bu, dibelah dada Nabi Muhammad berapa kali? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Kalau ulama sepakat 4. Ulama di Teluk Kiambang berbeda, 1, 2, 1, 3. Tapi kesepakatan semua ulama 4. Apa 4 ini? 4 ini ketika umurnya 3-4 tahun, ketika umur beliau 4, masih di asuhan Halimatul Sa'diyah. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad umur 25 tahun, ada riwayat umur 15 tahun. Yang ketiga, ketika Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, pertama kali menerima wahyu. Yang keempat, ketika Isra Mi'raj.
Kenapa dada Nabi Muhammad dibelah? Agar tidak ada di hati Nabi Muhammad ini tempat singgahnya syaitan. Karena syaitan ini di mana? Rumahnya. Rumah syaitan di mana? Rumah syaitan di dalam hati kita. Di dalam hati setiap anak Adam disiapkan tempat tinggalnya syaitan. Kenapa? Karena syaitan sudah minta sama Allah agar tetap menggoda anak Adam. Maka Allah tuh siapkan. Oke, setuju, godalah anak Adam. Dan Allah siapkan tempat syaitan di mana? Di hati. Kecuali Nabi Muhammad diangkat tempat tinggalnya syaitan. Tidak ada tempat tinggalnya syaitan di dalam hati Nabi Muhammad. Nah, kita kalau ingin menjadi seorang hamba Allah, hati ini harus bersih. Hati ini harus bersih. Jangan lihat orang motor baru susah. Motor baru paling kredit. Tunggulah, tunggu. Nanti aku siapkan di dalam paku. Gue lemparkan, aku tebarkan paku biar motornya bocor. Lihat orang rumahnya banjir, banjir aduh. Syukur katanya. Lihat orang susah dia lihat orang senang dia ini penyakit hati, iri. Kata Nabi Muhammad, penyakit iri memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Pak, kayu ini kayu kan? Kalau dia ya kayu. Ini kayu diletakkan dalam api. Jadi apa kayu itu? Abu. Jadi abu. Bapak sholat 5 waktu, Bapak umroh, Bapak haji, tapi dalam hati ada penyakit iri seperti kayu tadi. Jadi abu, hilang saja. Ibu, Bu, orang yang punya penyakit iri itu dia itu sedang bermusuhan dengan siapa? Hah? Bu, masa ada Nabi? Musuhan dengan Nabi sedang bermusuhan dengan Allah. Kenapa? Karena dia tidak menerima yang Allah sudah takdirkan kepada orang itu. Allah takdirkan si fulan dapat nikmat, si fulan dapat rumah, si fulan dapat rizki, si fulan panen sawitnya banyak, si fulan panen pinangnya banyak, si fulan dapat, iri dia, iri. Wah, tidak cocok orang ini dapat ini, tidak cocok. Kenapa? Karena tampangnya bukan tampang orang kaya. Nah, ini orang yang seperti ini bukan bermusuhan dengan orang ini, hakikatnya bermusuhan dengan sang pemberi nikmat. Nah, untuk bilang mendalik, makanya ibu, bapak, bu, pak, serahkan semuanya kepada Allah, terima yang sudah ditulis oleh Allah. Terima saja yang sudah ditulis oleh Allah. Ibu, bapak duduk di sini, sudahkah ini tertulis dari sejak azali? Sudah ditulis. Tanggal berapa tanggal ini? 17 Rabu malam Kamis, acara Isra Mi'raj di Masjid Jamiatul Ihsaniyah di Desa Teluk Kiambang. Bulan bin Bulan hadir, duduk bersender
di dinding bawahnya basah. Semua sudah tertulis, semua sudah tertulis, tidak ada yang tidak tertulis. Kata Allah dari lisan Nabi Muhammad, satu helai daun rontok, helai daun rontok itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kapan jatuhnya, hari apa jatuhnya, detik keberapa jatuhnya, sudah tertulis semua. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak tidak menerima orang lain senang, berarti tidak menerima tulisan Allah, berarti bermusuhan dengan Allah. Aku tidak senang kalau 01 menang. Ya. Harusnya 02 yang menang. Yang satu lagi bilang tidak boleh 01 menang, harusnya 03 menang. Cari bagaimana supaya 01 angka pemilihnya di sini berubah. Cari. Kotak kardusnya dibuka. Nah, untuk bilang mindali. Gara-gara apa itu? Gara-gara penyakit iri, tidak senang orang lain mendapatkan nikmat dan ingin nikmat orang tersebut hilang. Bu, jawab dengan jujur. Bu, ada tidak orang yang punya penyakit iri? Mana Bu? Mana? Ya, makanya Ibu jangan kena jebak pertanyaan. Ibu, Bapak, yang tahu penyakit hati itu Allah. Yang punya badan, kalau dia punya ilmu. Kalau kita nuduh orang, si fulan ini iri dengan orang lain. Oh, Ibu sudah suuzon, sudah buruk sangka. Kenapa? Karena yang tahu hati seseorang Allah dan si punya badan. Kalau dia punya ilmu, kalau dia tidak punya ilmu, maka dia tidak akan tahu kalau dia punya penyakit hati. Kata Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, penyakit hati itu seperti panu di muka. Ada orang datang, Ustaz, kenapa? Ustaz, ada panu ya Ustaz? Ini panu. Aku tiap hari makin bedak pipa. Panu. Ustaz, panu. Coba Ustaz pegang. Nggak ada. Panu kalau dipegang nggak biasa saja. Lain kalau kudis, kurang. Kalau kudis kurang beda, kasar. Kalau panu atau belang tidak ada, sama. Orang yang punya belang atau panu sama, tidak ada bedanya. Seperti pegang kulit. Nah, kalau Ustaz tidak percaya, ini Ustaz, ini saya bawakan kaca. Ustaz, kaca. Oh iya, panu. Orang yang tidak punya kaca itu seperti orang yang tidak punya ilmu. Dia punya penyakit hati, dia tidak tahu. Dia punya penyakit hati, dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak punya kaca. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, pentingnya duduk di majelis ilmu.
tahu kalau kita ini punya penyakit. Kalau sudah tahu, kata dokter, hati-hati Pak, Bapak kolesterol tinggi. Langsung tahu kolesterol tinggi, langsung ngurangi makan udang, ngurangi makan udang ketak, udang nenek tidak makan, ngurangi apalagi kolesterol. Kenapa? Aku tidak makan dulu ini. Kenapa? Kolesterol aku tinggi, takut nanti. Ya Pak, kenapa? Karena kalau penyakit jasad terasa di badan. Kalau kolesterol tinggi, sakit sini Pak. Betul. Kenapa? Kolesterol naik. Tadi di rumah Pak Sarip makan udang galah. Kolesterol naik. Terasa kalau sakit badan terasa. Kalau sakit hati, Bu, sakit hati terasa tidak? Sakit hati terasa tidak? Terasa ya? Kalau sakit hati terasa, sakitnya tuh di sini. Tapi kalau penyakit hati, kalau penyakit hati tak terasa. Kecuali orang yang punya ilmu. Makanya Ibu, Pak, kalau mau menjadi hamba Allah ketika sholat, Allahu Akbar, terasa nikmat. Contohlah seorang ulama yang dia merasakan nikmat 50 tahun dalam ibadah. 50 tahun nikmat dalam ibadah. Ditanya, ya Syekh, bagaimana engkau bisa 50 tahun nikmat dalam ibadah? Kata beliau, setiap kali aku masuk ke masjid, kakiku kanan masuk ke pekarangan masjid, masuk ke halaman masjid, masuk ke dalam masjid, tidak ada dalam hatiku membawa perkara dunia. Dalam hatiku tidak membawa perkara dunia. Kita masuk masjid bukan lagi bawa perkara dunia, bawa HP. Bawa HP. Bagaimana kita bisa merasakan nikmat dalam ibadah? Ini lebih parah lagi, masuk masjid. Mau sholat di sini, dilihat ada orang yang dia tidak senang, mana si pula pindah ada sih. Tak jadi dia sholat situ. Kenapa tak jadi dia sholat situ? Karena ada orang yang tidak dia senangi, pindah dia situ. Orang yang seperti ini Pak tidak akan pernah merasakan nikmat dalam ibadah. Kenapa? Karena hatinya masih punya penyakit. Makanya Bapak, ada tidak Pak yang seperti itu? Ke situ tidak jadi, dia pindah sini. Ada tidak? Hah? Kalau di Jamiatul Ihsaniyah tidak ada. Kenapa? Karena yang sholat di sini hadir majelis malam kemis terus dia. Sallallahu alaihi. Jadi begitu Pak. Sekarang yakin tidak Isra Mi'raj itu yakin? Yakin? Itu hikmah pertama. Karena perkara Isra Mi'raj ini masuk akal. Kenapa? Karena Allah punya sifat jaiz. Sifat jaiz. Ini Allah boleh melakukan dan boleh meninggalkan. Kemudian untuk menjadi makom Abdullah Ubudiyah harus bersihkan hati. Harus bersihkan hati. Kemudian yang ketiga, terus
baru jam 9. Hah? Terus Pak, ibu-ibu terus. Coba lihat air surut dulu. Hah? Belum. Hah? Di mana? Masih di situ belum ya? Di rumah Pak Sarip. Rumah Pak Sarip surut. Surut. Oh belum. Jangan salah ke sana, salah ke rumah Pak Sarip. Kenapa belum surut? Yang ketiga, Pak, yang ketiga. Kenapa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha? Kenapa ada perjalanan masjid ke masjid? Kenapa tidak langsung saja dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha? Lalu di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi dan rasul, sholat berjamaah dengan para nabi dan Kenapa ini? Kata para ulama, Pak, ini adalah perjalanan hablum minan nas, dan dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha perjalanan hablum minallah. Kalau hablum minan nasnya terputus di jalan, ada jembatan putus, enak masih bisa sampai ke Pekanbaru muter. Ini kalau putus di sini tidak bisa muter lagi, neraka jahanam. Kalau putus di sini neraka jahanam. Apa putus di sini? Ini qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahmi. Kata Nabi Muhammad, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi alias langsung ke neraka. Makanya Pak Wali tadi datang ke sini, dia ada niat untuk menyambung tali silaturahmi. Mana tahu nanti dipilih lagi. Menjalin tali silaturahmi ini salah satu hablum minan nas. Kalau hablum minan nas putus, sholatnya ikut putus, semuanya ikut putus. Kenapa? 3. Ada hadis Nabi Muhammad, 3 orang sholatnya tidak terangkat walaupun sekadar sekilan. La turfa sholatuhum fawqa ru'usihim sibra, tidak diangkat sholatnya walaupun sejengkal saja tidak diangkat. Siapa? 1. Amma qawma wa hum lahu karihun, dia jadi imam. Komat. Wah, Akbar. Makmum yang belakang. Ih, maksa jadi imam. Imam maju-maju saja. Tiap hari pakai celana pendek. Tiap hari ngomongin orang. Makmum semua marah, menggerutu. Tiap kali dia jadi imam, makmum marah. Ini sholat imam tidak diterima oleh Allah. Ini imam sholat, apalagi imam desa, apalagi imam provinsi, apalagi imam negara. Kalau dia tidak amanah, tidak jujur, masyarakat ngoceh. Diam. Itu masyarakatnya munafik. Nah, imam yang
Sekilas. Satu. Yang kedua,